Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Masih pembahasan tentang tata surya. Di video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang matahari dan planet. Masih ada lagi loh beberapa benda langit lainnya. Apa saja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sabuk asteroid dan sabuk Kuiper. Sabuk asteroid dan sabuk Kuiper berasal dari puing-puing yang merupakan sisa material yang tidak terbentuk jadi planet pada pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sabuk asteroid berada di antara orbit Mars dan Jupiter, sedangkan sabuk Kuiper berada di bagian terjauh tata surya. Sabuk Kuiper lebih dingin dan lebih beku dibandingkan dengan sabuk asteroid. Yang kedua adalah planet kerdil atau dwarf planet dan trans-Neptunian objects. Planet kerdil atau dwarf planet berbeda dengan planet-planet utama tata surya yang memiliki zonasi orbit yang relatif teratur. Planet kerdil tidak memiliki orbit yang khusus, teratur maupun berurutan. Beberapa planet kerdil yang telah diidentifikasi misalnya adalah Ceres, yang lintasan orbitnya berada di lintasan orbit asteroid, yaitu di antara orbit Mars dan Jupiter, dan merupakan planet kerdil yang terpencil dari planet kerdil lainnya, serta memiliki lintasan orbit berada di belakang Neptunus. Terdapat 4 planet kerdil yang ditemukan di antaranya Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Selain 5 planet kerdil yang sudah diidentifikasi, masih terdapat beberapa planet yang mirip dengan planet kerdil lainnya. Satelit. Satelit merupakan benda angkasa pengiring benda langit dalam mengelilingi matahari. Sebagai pengiring benda langit, satelit melakukan 3 gerak, yaitu gerak rotasi terhadap sumbunya, gerak revolusi mengelilingi benda langit yang diiringinya, dan gerak revolusi bersama dengan benda langit yang diiringinya mengelilingi matahari. Planet Merkurius dan Venus merupakan planet anggota tata surya yang tidak memiliki satelit. Bumi memiliki sebuah satelit alami, yaitu bulan. Sedangkan Ceres dan Makemake adalah planet kerdil yang tidak memiliki satelit. Hingga Juli tahun 2009 telah ditemukan sebanyak 336 objek langit yang diidentifikasi sebagai satelit. Benda langit lainnya adalah dimasukkan ke dalam benda-benda kecil tata surya. Di antaranya adalah asteroid. Asteroid terbentuk dari objek yang tersisa dari pembentukan tata surya. Ketika gas dan debu bergabung dengan matahari, maka beberapa material akan bergabung dan menjadi batuan terestrial dan menjadi planet gas yang turut mengelilingi matahari. Debu yang lebih kecil lagi dan tidak mampu menjadi planet akan menjadi asteroid. Asteroid ini bisa berasal dari sabuk asteroid maupun sabuk Kuiper. Benda kecil langit lainnya yaitu meteoroid yang berasal dari pecahan asteroid. Terkadang saat sedang melakukan orbit, asteroid satu dan yang lainnya bisa saja saling bertabrakan dan mengakibatkan beberapa bagiannya pecah. Pecahan tersebutlah yang selanjutnya kita kenal dengan meteoroid. Peristiwa meteoroid yang terpengaruh gravitasi bumi disebut meteor, yang kemudian memasuki atmosfer bumi biasa disebut bintang jatuh. Sisa meteor yang sampai ke bumi disebut meteorit. Komet. Komet atau biasa disebut bintang berekor merupakan anggota sistem tata surya kita yang mempunyai lintasan sangat lonjong. Komet memiliki eksentrisitas orbit tinggi. Secara umum, perihelionnya terletak di planet-planet bagian dalam dan letak apelionnya lebih jauh dari Pluto. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut. Komet tersusun atas senyawa-senyawa amonia, metana, air, dan silikat yang biasanya dikenal sebagai es volatil. Bagian komet terdiri dari kepala yang merupakan bagian padat dan ekor komet yang merupakan gas yang selalu menjauhi matahari dan dapat berubah-ubah ukurannya. Saat sebuah komet memasuki tata surya bagian dalam, dekatnya jarak dari matahari menyebabkan permukaan esnya bersublimasi dan terionisasi sehingga menghasilkan ekor gas dan debu panjang yang sering dapat dilihat dengan mata telanjang. Ada benda langit lainnya yang kita sebut dengan awan Oort. Awan Oort
yang berada sangat jauh di tepi luar tata surya tersebut paling dikenal sebagai waduk komet. Benda-benda dingin yang ada di awan Oort ketika melintasi di dekat orbit bumi, mereka akan tampak sebagai komet yang sangat indah di langit dengan ekor kometnya. Berada pada jarak yang sangat jauh, pengaruh gaya gravitasi matahari pada objek di awan Oort juga semakin lemah. Pada kondisi ini, pengaruh dari bintang lain yang melintas maupun gangguan lainnya akan dengan mudah mengubah orbit komet-komet tersebut. Akibatnya, jika ada gangguan, objek yang ada di awan Oort akan terganggu dan masuk ke bagian dalam tata surya, dan kita lihat sebagai komet, atau justru terlontar keluar dari sistem tata surya menuju ruang antar bintang. Hal ini terjadi khususnya pada komet di bagian tepi terluar awan Oort. Di bagian terluar awan Oort inilah komet-komet periode panjang berada. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan ada benda langit lain selain matahari dan planet. Betapa kecilnya manusia jika kita membicarakan tentang alam semesta. Dengan mempelajari alam semesta, semoga kita semakin bersyukur dan menyadari betapa agungnya Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.